Halo, wassalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabatku yang sudah mampir di channel ini. Semoga hidup kalian selalu penuh dengan kebahagiaan. Kedua orang tuanya selalu sehat dan bahagia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, hari ini Kak Salim Channel akan membahas tentang logaritma ya. Dasar tentang logaritma. Basic konsep logaritma ya, tentang logaritma. Sebelum ke sana, aku akan jelaskan dulu logaritma ini tuh apa ya. Nah, oke, kayak gini aja langsung. Ke contohnya aja langsung ya. Misal, kita punya bilangan 2 punya pangkat 3 ya. Ini dibaca 2 pangkat 3. Ini kan sama aja 2 kali 2 kali 2. Nah, atau 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, jadi 2 pangkat 3 itu adalah 8. Nah, bagaimana bentuk logaritmanya, Kakak? Nah, bentuknya seperti ini logaritma. Duanya itu jadi angka basis. Jadi 2 kecil. 2 logaritma. 2 log disingkat dengan log ya. 2 log 8. Nah, ini dia. 2 log 8 berarti sama dengan adalah 3. Ya. Jadi, logaritma itu kayak mencari pangkat kali ya. 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 8. Ya, dari sini kita harus tahu dong ya beberapa angka perpangkatan. Ya. Misal 2 pangkat 0 berapa nih? 1. 2 pangkat 1 2. 2 pangkat 2 4. 2 pangkat 3 8. Berarti kalau bentuk logaritma gimana? 2 log 1 jawabannya adalah 0. 2 log 2 jawabannya adalah 1 ya. 2 log 4 jawabannya adalah 2. 2 log 8 jawabannya adalah 3. Gitu ya. Lagi contohnya. Misal 3 pangkat 0 1 ya. 3 pangkat 1 3. 3 pangkat 2 9. 3 pangkat 3 itu adalah 27. Nah, berarti kalau kita buat logaritmanya 3 log 1 jawabannya adalah 0. 3 log 3 jawabannya adalah 1. 3 log 9 jawabannya adalah 2. Dan 3 log 27 ya. 3 log ya di sini. 3 log 27 jawabannya adalah 3. Gitu ya. Itu dia bentuk-bentuk logaritma. Lagi deh Kak, aku pengen banget Kak contoh yang banyak, siap. Misalnya 5 pangkat 0 1. 5 pangkat 1 adalah 5. 5 pangkat 2 adalah 25. 5 pangkat 3 adalah 125 ya. Berarti 5 pangkat 4 125 kali 5 625. Udah sampai sini aja dulu ya. Nah, berarti 5 log 1 jawabannya adalah 0. 5 log 5 adalah 1 ya. Terus 5 log 25 adalah 2. 5 log 125 adalah 3. Dan 5 log 625 adalah 4 ya. Semoga paham ya arti dari logaritma ya. Seperti ini polanya, pembentukannya ya. Ini dia konsep dasar logaritma ya. Ada banyak nih contoh soalnya ya. Misalnya kita contohin ya. Misalnya di sini 2 log 4x sama dengan 3. Nah, ini gimana nih? 2 log 4x sama dengan 3. Berapa x-nya? Nah, misalnya ada soal begini. Kita ingat dong tadi polanya gimana? Ya, 2 log 8 adalah 3. Berarti 4x-nya, ya ini berarti sama aja
2 log 4x sama dengan 3, berarti ini ya posisinya nih 8 sama dengan 4x ya. Berarti 8 sama dengan 4x. Berarti kamu dapat x-nya. X-nya adalah 8 per 4 atau 2 gitu ya. Berarti x-nya adalah 2. Oke, contoh lagi. Misalnya 3 log ya. 3 log 9 sama dengan ya 100 per x. Nah, ini gimana nih Kak? 3 log 9. Nah, kita tahu dong, ingat ya teorinya. 3 pangkat 2 itu kan 9. Berarti 3 log 9, jawabannya 2 ya. Oh, berarti 3 log 9 adalah 2 ya. Berarti gini kita tulis ulang. 3 log 9 sama dengan 100 per x. Berarti 3 log 9 ini adalah 2 ya. Kita rubah 2 sama dengan 100 per x. Jadi 2x kali silang ya sama dengan 100. Berarti kamu dapat nilai x-nya. X-nya berarti 100 bagi 2. Jawabannya adalah 50 ya. Ini dia contoh beberapa variasi soal logaritma ya. Oke. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Misalnya kalau 3 log 9. Nah, ini kan jawabannya adalah 2 ya. Karena kita tadi sudah hafal ya, 3 log 9 2. Atau dibalik, 3 log berapa? Yang hasilnya 3. Nah, ini sama aja kayak 3 pangkat 3 ya. Berarti sama aja 3 pangkat 3, ini adalah 27. Berarti ini kamu taruh di sini 27. 3 log 27 adalah 3. Ya, itu kalau kamu lihat bentuk bilangan pangkatnya ya. Sekarang kalau misalnya ada soal begini nih. 8 log 16 berapa nih? 8 log 16 berapa ya? Kalau 2 log 16 mungkin kita tahu ya. 2 log 16 ini mungkin jawabannya berarti kan 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 16 ya. Berarti kalau 2 log 16 jawabannya adalah 4. Nah, kalau 8 log 16 bagaimana nih Kak? Oke. Nah, berarti di sini aku harus jelaskan dulu sifat-sifat logaritmanya ya. Oke, aku jelasin nih ya. Next back ke sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma. Nah, jadi logaritma itu punya keunikan tersendiri ya, sifatnya, karakternya. Karakter yang pertama atau sifatnya, kalau kamu nemuin A log A ya, bilangan A-nya basisnya sama dengan yang dilogaritmakan, maka jawabannya 1 ya. Misal 6 log 6, ya udah jawabannya 1. Kenapa bisa begini? Terbukti kan kalau 6 pangkat 1 kan 6, ya kan? Berarti kalau 6 log 6 jawabannya 1 ya. Jelas ya? Jadi sifat yang pertama nih, kalau A log A adalah 1 ya. Kalau misalnya sudah sama ya, 3 log 3 ya 1 jawabannya ya. 6 kok 6 lagi? 8 log 8 jawabannya adalah 1. Itu sifat yang pertama ya. Lanjut, sifat yang kedua. Nah, ini perhatikan sifat yang kedua. Yang kedua, sifatnya adalah bilangan A logaritma, misalnya A lagi punya pangkat X. Nah, dia punya pangkat X, maka jawabannya adalah langsung X aja. Oke? Misal 2 log 8. 8, kita tahu ya, 8 itu 2 pangkat 3 ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3, jadi boleh kamu rubah bentuknya seperti ini. 2 log 2 pangkat 3. Nah, ini udah sama nih. Ini udah sama. Berarti jawabannya adalah langsung 3. Nah, gitu ya. 2 log 8 berarti 2 log 2 pangkat 3. Berarti jawabannya adalah 3 ya. Berarti kalau 2 log 16, berarti ini udah tahu kamu nih. 2 log 2 pangkat 4. Nah, berarti jawabannya adalah di sini berarti jawabannya adalah 4. Gitu ya. 2 log 16 berarti jawabannya 4. Oke, itu sifat yang kedua. Ya. Next back. Sifat yang ketiga. Nah, ini. Boleh juga A log A pangkat X. Ini boleh kamu rubah ya. Itu jadi X-nya kamu lempar ke depan. Jadi X dikali dengan A log A. Nah, itu boleh juga bentuknya seperti itu ya. Misalnya 2 log 8 berapa misalnya gitu ya. Nah, maka ini sama aja 2 log
2 pangkat 3. Nah, terus 3-nya boleh kamu lempar ke depan. Jadi 3 dikali 2 log 2. Nah, teorinya kan kalau ada logaritma yang sama angkanya gitu kan ya. 2 log 2 itu kan 1 ya. Jadi sama aja 3 kali 1. Jawabannya 3. Nah, boleh juga begitu ya. Langkah-langkah metodenya, step-stepnya ya. Oke. Jadi misalnya lagi 3 log 81 berapa nih? Ya. Berarti sama aja 3 log 3 log berapa? 3 pangkat 4. 4-nya kita buang ke depan. Jadi 4 kali 3 log 3. Jadinya 4 kali 1. Jadi jawabannya 4. Itu dia sifat yang ketiga ya. Oke, sifat yang keempat. Nah, ini dia sifat yang keempat nih agak seru nih. Ya, untuk menjawab soal yang tadi aku tanya. Nah, sifat yang keempat, ingat-ingat diperhatikan ya. Ada sebuah bilangan A, dia punya pangkat P misalnya ya. Logaritma A lagi, dia punya pangkat misalnya punya pangkat R. Nah, maka pangkat yang di P ini ya, stepnya ya, ini kita pindahin pangkat P-nya. Jadi seperti ini, A log A. Nah, P-nya posisinya taruh di bawah, jadi di sini R per P. Nah, gitu ya. Jadi A log A R per P. Lagi ya contohnya, contoh berikutnya, contoh yang kedua nih. Biar enak ya. Misalnya P, misalnya jangan P lagi deh, A aja ya. A pangkat X log A pangkat Y. Nah, perhatikan nih. Sama aja A log A lagi, X-nya jadi per dari Y ya. Jadi Y per X. Nah, gitu. Kamu taruh di bawah Y-nya. Nah, ini sifat yang keempat ya. Jadi boleh bentuk pangkatnya seperti itu ya. Oke. Nah, dari sini kan bisa kita taruh depan ya. Jadi Y per X kali A log A. Nah, gitu. Jadi sama aja Y per X kali 1. Oke. Itu sifat yang keempat ya. Ingat-ingat langkah-langkahnya, metode-metodenya. Dari sini kita bisa jawab nih pertanyaan yang soal yang ini. 8 log 16 berapa? Ya. Berarti 8 log 16 pertama 8-nya kamu buat jadi berapa? 2 pangkat 3 logaritma 2 pangkat 4. Setelah itu 3 dan 4-nya, 3-nya kita pindahkan posisinya jadi gini ya. 2 log 2 4 per 3. Nah, setelah itu 4 per 3-nya kita buang ke depan. 4 per 3 dikali 2 log 2. Berarti sama aja 4 per 3 kali 1. Ya, 2 log 2 kan 1 ya tadi teorinya. Jadi jawabannya 4 per 3. Gitu ya. Oke, contoh lagi Kak. Aku mau contoh-contoh. Iya, siap. Misalnya ada soal lagi, misalnya jangan yang susah dulu, yang gampang dulu aja ya. Misalnya 9 log 3. Nah, ini berapa nih Kak? 9 log 3. Nah, perhatikan nih. 9 itu 3 pangkat 2. Log 3 itu kan 3 pangkat 1 ya. 3 doang, kalau 3 doang 3 pangkat 1. Berarti jawabannya sama dengan 3 log 3 1 per 2-nya ingat jadi per ya, per dari 1. Jadi dari sini sama dengan setengah dikalikan dengan 3 log 3. Jadi setengah dikali 1, jadi jawabannya setengah. Oke, itu contoh-contoh yang berikutnya. Oke, lagi contoh lagi ya. Misalnya ada soal 1/8, 1/8 logaritma misalnya 16 ya. Waduh, ini sekarang 1/8 Kak. Gimana nih Kak? Oke. For your information, ingat-ingat ya metodenya nih. Kalau 1/8 itu sama aja 1 per 2 pangkat 3 ya. Nah, ini sama aja berapa? Sama aja 2 pangkat 3 boleh ada sifat kita ke atasin ya. Jadi 2 pangkat minus 3. Nah, gitu. Jadi ada sifat kalau dia pangkatnya di bawah, kita pindahin ke atas, pangkatnya jadi berubah negatif ya. Jadi 1/8 kita terus ulang. 2 pangkat minus 3
log 16 itu berapa Kak? 16 itu adalah 2 pangkat 4 ya. Dari sini berarti 2 log 2 4 per minus 3. Jadi jawabannya adalah 4 per minus 3 ya, 4 per minus 3 dikali 2 log 2 ya, jadi jawabannya tetap 4 min 4 per 3 ya, min 4 per 3 atau 4 per minus 3 sama aja ya. Itu dia contoh soal dari logaritma ya. Lagi ya, kita contohin aja terus biar kalian makin paham dan keren ya. Yuk. Misalnya 25 sekarang logaritma misalnya 1/5. Waduh, ini gimana Kak? Waduh, aduh. 25 logaritma 1/5 gimana nih Kakak? Pusing deh aku Kak. Iya. Oke, for your information again, akar 5 itu adalah 5 pangkat setengah. Ya, jadi kalau 1/5 pelan-pelan ya, berarti 1/5 pangkat setengah. 1/5 pangkat setengah boleh kita rubah posisinya jadi pangkatnya jadi pangkat negatif. Jadi jawabannya 5 pangkat negatif setengah gitu. Ada pola seperti itu ya. Kita buat polanya, dikatasin jadi pangkat 5 pangkat negatif setengah. Oke, langsung kita selesaikan. 25 itu berapa? 5 pangkat 2 log 5 pangkat minus setengah. Nah, dari sini kita gunakan sifat logaritma yang keempat tadi, berarti jawabannya 5 log 5 pangkat min setengah bagi 2 lagi gitu ya. Nah, for your information again ya, kalau min setengah dibagi 2 itu berapa Kak? Nah, ini sama aja kayak min setengah bagi 2 per 1 ya. 2 per 1 nih, ya kan? Min setengah per 2 sama aja min setengah bagi 2 ya. Sama aja min setengah kali 1 per 2, jadi min 1/4 gitu ya. Jadi jawabannya 5 log 5 pangkat min 1/4 gitu ya. Dari sini boleh min 1/4 kita lempar ke depan jadi min 1/4 dikali 5 log 5. Jadi jawabannya min 1/4 karena 5 log 5 pasti 1 jawabannya. Oke. Ya. Begitu ya langkah-langkahnya. Oke Kak, aku pengen coba lagi dong Kak, contoh soal lagi. Siap. Misalnya contoh soal lagi, misalnya akar, mantap. Misalnya akar 32. Ini gimana nih akar 32? Log akar 32 log misalnya 1/64. Ini berapa nih Kak? Waduh, oke kawan, tak perlu khawatir. Akar 32 berapa ya? Nah, kita tadi ingat teorinya ya. Akar 32 ya di sini ya. Akar 32 itu adalah 32 pangkat setengah. 32 itu adalah 2 pangkat 5. Jadi bentuknya gini, 2 pangkat 5 dipangkatin lagi setengah. Nah, ini sifatnya tahu ya. 2 pangkat 5 dipangkatin lagi setengah, artinya dikali aja pangkatnya. Jadi 2 pangkat 5 setengah. 2 pangkat 5 kali setengah jadi 2 pangkat 5 kali 1 bagi 2 ya. Jadi 5 per 2 ya. 2 pangkat 5 per 2 ya. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya untuk 64-nya Kak. Oke, 1/64. Oke. 1/64 itu 2 pangkat 6 ya. Berarti sama aja 2 pangkat minus 6. Gitu ya, dikatasin. Jadi pangkatnya negatif. Oke, langsung kita rubah. Akar 32 berarti berapa? 2 pangkat 5 per 2 log 2 pangkat minus 6. Berarti sama aja 2 log 2 pangkat minus 6 per 5 per 2. Berapa nih? Minus 6 bagi 5 per 2. Sama aja minus 6 kali 2 per 5 ya. Jadi minus 12 per 5. Jadi jawabannya adalah 2 log 2 pangkat minus 12 per 5. Gitu ya. Minus 12 per 5 yang lempar ke depan kali 2 log 2 ya. Oke, langsung aja. Berarti jawabannya langsung aja di sini ya. Minus 12 per 5. Ini dia jawabannya. Ya. Oke, ini dia sifat-sifat dasar dari logaritma ya. Perlu contoh satu lagi nggak kira-kira? Ya banyak ya.
bisa aku contohin beberapa soal ya, berapapun ya. Tapi semoga cukup sampai di sini aja dulu ya. Semoga bisa bermanfaat ya materi logaritma ini, dasar-dasarnya ya. Semoga segala aktivitas kegiatan kita dimudahkan, dilancarkan. Orang tua kita selalu sehat, bahagia ya. Jangan lupa like, subscribe channel ini ya. Oke, dan kalau ada dermawan yang mau menyumbangkan menyumbangkan hartanya buat Kak Salim Channel ya, sangat terbuka menerimanya. Amin. Oke, terima kasih ya. Semoga orang tua kita selalu sehat walafiat, bahagia terus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum. Bye bye.